Nah, jangan-jangan partai politik kita sekarang tuh banyak orang-orang kesasar yang bermutasi fungsi di awal reformasi itu. Mohon maaf ya, kemungkinan besar pun pemerintahan berikutnya ada kolusi dan nepotismenya terang-benderang juga. Saya nggak nuduh korupsinya. Nah ini mau diapakan? Selama dia berpikir mau cari untung, pasti ada pikiran koruptifnya. Apalagi kalau dia punya penguasa, apalagi kalau dia punya kekuasaan gitu loh. Jadi kalau memang kita mau berantas, bagaimana rumusnya? Jangan-jangan si pengawas itu juga adalah koruptor, tapi karena dia pengawas, nggak ada yang bisa tangkap. Kita itu ngomong korupsi kayak cerita nabi-nabi kan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program podcast hanya di sini. Kreatif, kritis, konsisten, dan kocak. PhD 4K. Nah, seperti biasa, dalam program ini, khususnya episode kali ini, kami akan mengajak kita membahas terkait kondisi politik dalam negeri. Sama-sama kita ketahui, 2024 ini merupakan tahun politik bagi kita di Indonesia ya. Nah, apakah eskalasi politik yang meningkat pada tahun ini itu berbanding lurus dengan reformasi pemberantasan korupsi di Indonesia? Nah, terkait hal tersebut, kami sudah menghadirkan beberapa narasumber. Mereka adalah politisi dari partai besar di Indonesia. Tapi sebelum ke tamu tersebut, kita sapa dulu tuan rumah PhD 4K, Bang Pumpida Hidayat. Apa kabar, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sehat, Bang? Baik. Mantap, seger kali hari ini. Ya harus seger terus, semangat terus. Mantap. Nah, di sebelah kiri saya ada seorang politisi senior dari PDIP. Beliau adalah Pak Nur Suhud. Apa kabar, Pak? Baik. Terima kasih sudah mau hadir di sini. Ya. Kami dengar tadi baru habis dari DPP, ada rapat di DPP. Ya, rakor bidang kesehatan. Mantap. Ya. Terus ya Pak, PDIP melakukan kegiatan-kegiatan gitu ya. Ya. Oke, nanti kita bincang-bincang nih Pak terkait politik hari ini gitu ya. Di PDIP juga lagi rame terus nih. Nah, satu lagi, ini ada senior kami yang mungkin di layar kaca Forum Keadilan TV itu sudah tidak asing lagi. Langsung aja kita sapa beliau. Beliau adalah Bang Muhammad Oheo Sinapoe. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Ini beliau adalah politisi dari Golkar. Ya. Jadi hari ini kita main merah dan kuning nih, Bang. Ya, cocok. Walaupun bajunya beda-beda. Walaupun Bang Oheo ini bajunya. Kalau udah arti warna itu permainan hati-hati dan boleh jalan. Ini permainan susah-susah ini. Iya. Tapi tetap seperti biasa, Bang. PhD 4K, ujung K-nya itu kocak. Kita ketawa nih. Harus santai-santai aja kita. Oke, Sobat Forum, sebelum kita mulai diskusi kita, obrolan kita terkait apa yang udah saya sampaikan di awal tadi, kondisi politik dalam negeri hari ini yang eskalasinya terus meningkat, bagaimana apakah berbanding lurus dengan peningkatan reformasi pemberantasan korupsi di Indonesia? Kita ke Bang Pumpi Hidayatullah dulu, yang seperti biasa dengan ciri khasnya yang punya teka-teki buat narasumber kita. Ayo Bang, silakan Bang. Jangan-jangan langsung nyerah nih. Oh ya, langsung nyerah gitu. Nah, jadi gini, apa perbedaan dan persamaannya antara gunung meletus dan operasi tangkap tangan? Ups, gunung meletus sama operasi tangkap tangan, Bang. Apa perbedaan dan persamaannya? Ya. Sama-sama target operasi. Lumayan dia. Biasanya dia nggak mau jawab. Iya. Ayo Pak Nur Suhud. Apa? Itu kan kalau kita memaknai dari perspektif mana? Wah, ini serius. Jangan terlalu serius, Mas. Ini sih jeleneh-jeleneh aja soalnya. Bisa sama. Gini Pak, dari perspektif OPT dan gunung meletus bisa sama kan? Bisa meledak-meledak kayak dua-duanya. Kan? Ya. Sama-sama meledak ya. Tapi jawabannya yang benar adalah bedanya di E dan Ko. Yang satu erupsi, yang satu korupsi. Iya. Cuma gitu aja. Oke, silakan lanjut. Kalau kata-kata anak-anak zaman sekarang itulah tadi jokes bapak-bapak. Iya, begitulah. Bang, ini terkait pembahasan hari ini antara korupsi dan kondisi politik hari ini. Bagaimana Bang Pumi melihat? Iya, tren dari konteks pemberantasan korupsi itu sebenarnya sangat disayangkan ya. Semakin kemudian perbedaan politiknya
tinggi gitu, muncul basis-basis pemberantasan korupsi yang sebetulnya orientasinya itu masih nggak jelas. Jadi tidak di dalam konteks benar salah lagi, tapi justru malah ke arah mentarget atau tidak mentarget gitu loh. Jadi ada deal, ada dan lain-lain. Jadi ini sungguh sangat disayangkan di dalam konteks mindsetnya pemberantasan korupsi. Namun saya melihatnya juga kita ini mengadaptasi basis pemahaman korupsi ini terlalu berkiblat kepada dunia barat sebetulnya. Apakah mungkin Indonesia ini bisa kemudian mempunyai basis pemikiran memaknai korupsi itu di dalam konteks yang berbeda? Nah, saya pernah berbincang-bincang dengan Pak Nur Suud ini, ternyata banyak ide-ide yang nanti digali aja. Ya. Nah, saya nggak mau lari ke sana, tapi intinya harapan kita sebagai masyarakat terutama untuk melihat salah satu keberhasilan pemerintah itu di dalam konteks menjaga legitimasinya dia dalam pemerintah, ini sebenarnya adalah pemberantasan korupsi. Nah, kalau kemudian suatu pemerintahan itu tidak bisa kemudian menunjukkan citra keseriusan di dalam konteks pemberantasan korupsi ini, ya kita bisa anggap sebenarnya dia gagal memerintah gitu. Karena berbagai macam kasus kejatuhan pemerintah itu selalu salah satunya itu adalah gagalnya di dalam konteks pemberantasan korupsi itu. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Oke, dan sebenarnya kalau kita bahas korupsi ini kan nggak lepas kaitannya dengan reformasi ya Bang? Oh iya, iya. Pak ya. Pemberantasan korupsi sebenarnya nggak dari sejak reformasi saja, sudah ada sebelumnya. Itu metodologi di dalam konteks keberadaan misal lembaga seperti KPK itu memang pasca reformasi. Jadi nah, tapi sebenarnya setiap pemerintahan mempunyai mandat untuk mengerjakan itu. Nah, tinggal sebenarnya yang harus kita seragamkan cara berpikir itu adalah seperti apa metodologinya. Artinya jangan istilahnya yang katakanlah potong tebang pilih maksudnya tebang pilih. Nah, jangan sampai tebang pilih gitu maksudnya. Jadi dan kemudian jangan bisa di-deal gitu. Jangan bisa di-deal karena bagaimanapun juga di dalam hal ini suatu pemerintahan yang bersih cenderung pada akhirnya mempunyai legitimasi yang lebih baik. Kira-kira itu sebenarnya. Oke. Nah, saya coba ke Pak Suhud nih, Pak. Pak Suhud pasti ngikutin juga kan ya kondisinya hari ini seperti apa gitu. Nah, dari persepsinya Pak Suhud melihatnya seperti apa Pak terkait permasalahan yang kita bahas ini? Saya lihat kita ini kan salah analisis tentang korupsi itu apa. Oke. Gitu kan. Kita selalu memakai parameter barat kan gitu. Tapi kita tidak melihat syarat apakah yang sudah ada pada dunia barat kan gitu. Mereka kan relatif pada sistem sosialnya, ada jaminan sosial yang relatif mapan sehingga tingkat kesejahteraan relatif memadai. Iya. Nah, kita kan nyaris nggak ada sistem yang cukup mapan tentang jaminan sosial itu. Yang kedua, pola relasi elit dan rakyat itu berbeda sekali. Kita ini kan dipaksa memasuki satu format negara modern pada masyarakat transisi sebenarnya. Yang sama sekali kita belum modern kan gitu. Cara berpikirnya masih sangat mistis dan lain sebagainya. Sehingga kan batasan bagaimana melakukan praktek pemerintahan yang bersih itu belum menjadi diskursus yang cukup mapan di kita. Kita masih berkutat pada pemimpin yang baik itu adalah yang memberikan gitu kan. Iya, betul. Gitu kan. Pemimpin yang tidak pernah memberi itu dianggap pemimpin kikir kan ini. Iya. Nah, itu cikal bakal itu cikal bakal dorongan terjadinya apa yang menurut saya disangka korupsi itu masih cukup kuat di kita. Nah, ini kita mesti mengurai sejuta tahun ke depan kita juga akan tidak pernah bisa menyelesaikan korupsi ini kalau format dan substansi yang kita anggap korupsi itu seperti ya di undang-undang tipikor itu. Maka yang mesti kita benahi itu pertama melihat tahap bernegara kita itu seperti apa. Jangan latah sok ngomong HAM, demokrasi kan ini kayak makanan keseharian orang-orang yang disangka politisi itu. Istilah yang disangka politisi ya. Kalau partainya partai politik, tapi apakah memang partai politik itu masih dihuni oleh politisi atau bukan sekarang?
Ya, ya. Sama dengan apakah kampus masih dihuni para intelektual atau diisi oleh para saudagar, kan sama kan? Iya. Nah, jangan-jangan partai politik kita sekarang tuh banyak orang-orang kesasar yang bermutasi fungsi di awal reformasi itu kan gitu. Bukan lagi diisi oleh politisi. Bukan. Sehingga kan kita melihat tampilan-tampilan di dunia politik kita itu kan kita bisa bingung. Karena ini politik atau bincang-bincang apa? Iya, iya. Atau berantem sebenarnya. Iya kan? Sehingga kalau kita ngomong tentang esensi politik kita menjadi seperti apa? Nah, itu yang perlu kita telah ulang. Jangan-jangan kita kemarin reformasi itu terlalu latah, ingin sok modern, ingin sok ke barat-baratan, tapi sebenarnya tahap bernegaranya jarang orang kita yang belajar dengan baik. Tahap bernegara seperti apa sih? Apakah memang kita mesti pilihannya demokrasi? Karena di kita masih banyak pikiran bahwa demokrasi ini jalan keniscayaan menuju kemakmuran dan pemerataan. Padahal demokrasi itu satu hal yang pasti terciptanya kebebasan kan. Tapi tidak ada elemen-elemen yang mendukung terciptanya kesejahteraan, keadilan sama sekali enggak. Di format yang ada pada kita kan itu. Jadi itu menurut saya soal-soal yang harus berani kita gali kembali. Kita jangan sampai terjebak pada dogma. Bertuhankan metodologi kita ini kan gitu kan. Tapi saya sama-sama bingung. Contoh yang paling sederhana, apakah partai politik masih dihuni para politisi? Sama dengan apakah kampus masih dihuni oleh para intelektual? Atau ini sudah ini? Siapakah yang mengisi panggung ini? Dan siapakah penyelenggara negara kita ini sebenarnya? Nah, jangan-jangan kan kita mau menyaksikan tinju ternyata gulat. Kan gitu kan? Karena tinju di kita mungkin boleh menggigit kan gitu. UFC, Kalau UFC. pelakunya adalah atlet petarung jalanan yang baru sebulan menjadi petinju. Kira-kira itu gampangnya gambarkan dunia politik. Baik Pak Suhud. Nah, saya mohon izin ke Bang Ohio nih. Ya. Bang Ohio, tadi Pak Suhud udah berikan pandangan beliau terkait politik hari ini gitu ya, dan kaitannya dengan korupsi gitu. Bang Ohio, bagaimana melihatnya Bang? Ada kata Voltaire begini, ini Voltaire punya quotation ya. Dalam urusan uang, semua orang Tuhannya sama. Urusan uang nih. Konsekuensi dari alam materialistis ini, maka kita tidak bisa menghilangkan keinginan-keinginan yang berlebihan dari seseorang manusia itu terkait dengan materi ya. Ini dunia materi dulu ya kita bicara kan. Kalau kita mau lihat substansi korupsi itu kaitannya dengan materi, karena pasti korupsi itu pasti kaitannya dengan materi. Iya. Tidak ada korupsi itu tiba-tiba karena sebuah proses penciptaan. Saya mau cipta ini, bukan. Kita tidak bisa masuk di wilayah itu. Itu dulu satu titik ya. Artinya gini, korupsi itu adalah budaya. Di semua bangsa itu pasti ada. Di pengusaha pun juga, atau pedagang yang paling kecil pun saja, selama dia berpikir mau cari untung, pasti ada pikiran koruptifnya. Apalagi kalau dia punya apalagi dia punya kekuasaan gitu loh. Apalagi kalau dia diberikan sebuah kewenangan besar, maka sebenarnya pikiran koruptif itu sudah akan muncul. Jadi sebenarnya kita ini harus hati-hati dalam membahas masalah-masalah seperti korupsi. Sebenarnya perlu kita berantaskah, perlu kita kurangikah, atau perlu kita rubah? Ini pertanyaan filosofikal. Jadi kalau memang kita mau berantas, bagaimana rumusnya? Jangan-jangan si pengawas itu juga adalah koruptor, tapi karena dia pengawas, nggak ada yang bisa tangkap. Yang paling bahaya adalah siapa yang mengawasi pengawas. Nah, ini yang paling ngeri nih. Si polisi kalau dia salah tangkap, siapa yang bisa tangkap dia kembali? Si hakim kalau dia salah memutuskan, siapa yang bisa menghakimi dia kembali? Si jaksa kalau dia salah menuntut, siapa yang bisa menuntut dia kembali? Ini permasalahan serius nih. Jangan sampai korupsi itu hanya isu-isu marginal yang kita menarget orang-orang yang tidak berada dalam sebuah ranah kekuasaan atau dijadikan sebagai isu kekuasaan. Ini yang bahaya ini. Karena korupsi ini di tukang parkir pun bisa terjadi. Misalkan kita parkir cuma 2 jam,
kau parkir 3 jam, dia ambil 2 jamnya, dia tidak stop. Iya. Untung dia tukang parkir. Bagaimana kalau dia menjadi seorang pembuat kebijakan? Lebih ngeri lagi permainannya. Jadi sebenarnya hati-hati ini. Korupsi ini kalau memang tidak bisa kita berantas, kita kurangi aja. Gitu loh. Tapi kita arahkan atau kita manipulasi, itu satu sisi dari cara pandang toh, menurut saya. Jadi dan sekali lagi yang kita desain korupsi itu selalu deliknya pasti temuan. Tidak ada cerita saya tuduh kau korupsi, tak bisa. Tapi kalau saya mencuri dituduh boleh saya buktikan di pengadilan. Tapi korupsi harus ditemukan. Permasalahannya yang boleh menemukan di Republik ini cuma 4 institusi, kalau tidak BPK, KPK, Kejaksaan, Polisi. Selesai. Kalau tidak ada temuan berarti tidak ada kasus korupsinya. Coba lihat, ini bahaya ini. Ini ngeri-ngeri sedap ini permainan kita ini dalam menerjemahkan apa yang namanya korupsi. Sederhananya begini aja. Kalau kita ingin mengukur materialistis itu sebagai alat koruptif atau tidak dari seorang penguasa, lihat sih, kalau setelah dia berkuasa dia tambah kaya apa tambah miskin. Dari semua format presiden kita, yang tidak kaya dan dia tetap miskin pada saat dia menjelang akhir, itu kan cuma Soekarno dan Gus Dur. Betul ya? Soekarno mana ada rumahnya? Setelah dia tidak menjabat jadi presiden, rumah besarnya dan macam-macam. Gus Dur demikian juga, hampir sama. Tapi yang lainnya ya kita tidak bisa tahu. Saya tidak mau menuduh si A, si B, si C ya. Tapi itulah ciri kalau kita mau melihat bahwasanya kalau dia menjalankan pemerintahannya fokus kepada kesejahteraan rakyat. Gitu. Nah inilah yang Bang. Jadi kita harus betul-betul melihat korupsi ini, kita mau berantas, mau sampai kapan ini menjadi isu jargon politik dari sebuah rejim. Oh, kita anti korupsi, katakan tidak kepada korupsi, tahu-tahu ditangkap. Lebih baik katakan iya tapi kepada korupsi tapi tidak ketahuan. Apa itu kan hampir sama juga narasinya. Katakan tidak tapi ditangkap, atau katakan iya kepada korupsi tapi tidak ketahuan. Apa bedanya? Ini kan hanya urusan ketahuan dengan tidak aja ini. Dia menjadi koruptor. Banyak juga koruptor tapi tidak ketahuan, tapi dia tidak dikasih label koruptor itu. Nah itu. Jadi kalau ini hanya sekedar menjadi jargon politik, maka tidak akan pernah selesai permasalahannya. Tapi kalau ini kita bawa ke masalah etik, tapi bukan punishment yang kita berikan, pendidikan di sejak awal dini gitu loh. Jangan mencuri, kau berbuat baik, kalau ada kau tolak. Kan ini harus dini, tidak bisa nanti setelah kita menjabat baru kita bicara korupsi, nggak akan selesai permasalahan. Percuma ini. Ini bicara tentang kasus idealisme di surga saja ini. Oke, saya ke Bang Pupi lagi ya. Jadi tadi kita udah sama-sama dengar Pak Suhut bahkan menyebutkan partai politik itu sekarang udah nggak diisi oleh politisi lagi, gitu ya. Bang Ohio juga tadi udah menyebutkan juga bagaimana korupsi itu kalau memang nggak bisa diberantas dikurangi. Gimana Bang Pupi melihatnya? Silakan. Ya, kemarin itu saya mendengarkan satu kuliah umum yang sangat menarik. Jadi di dalam konteks fiskal yang sangat sudah ketat ini, ya. Artinya negara ini kan kalau orientasinya nanti kepada kesejahteraan seperti yang Pak Nur Suhut sampaikan tadi itu, mau tidak mau di dalam konteks pembangunan ekonominya memerlukan dalam tanda petik pendanaan kan begitu ya. Nah, kalau kita mau jualan surat utang lagi, itu semakin sempit niche-nya ya, ruang lingkupnya itu semakin sempit. Nah, sehingga salah satu yang harus dilihat adalah dalam bentuk foreign direct investment atau investasi asing secara langsung. Nah, itu di Asia Tenggara ini kira-kira FDI itu, foreign direct investment, sangat besar setiap tahunnya. Nah, tapi yang menikmati itu hanya negara-negara tertentu. Salah satu yang paling gede itu adalah Singapura. Nah, sedangkan di Indonesia, foreign direct investment ini, walaupun negara kita jauh berkali lipat lebih besar daripada si Singapura, kita kebagian sedikit aja. Bukan nggak kebagian juga, tapi kebagian tapi sedikit saja. Nah, pertanyaan kenapa Singapura masuknya ke situ? Karena salah satu yang dibentuk oleh pemerintahan Singapura itu adalah trust daripada orang-orang yang memang di dunia ini, di global ini, di dunia globalnya ini, itu mau melihat bahwa ini memang kalau saya invest di sini, pertama saya akan mendapatkan kepastian hukum, kepastian di dalam konteks
saya bisa menikmati investasi saya, kepastian di dalam konteks kalau saya mau tarik ini investasi bisa dan lain-lain. Jadi artinya trust itu terbentuk di sana. Nah, sedangkan di Indonesia ketika seseorang itu dari luar itu ingin investasi, jangankan bicara kepastian tadi, ngurus izinnya pusing. Birokrasinya udah ya, ngurus izinnya ribet. kadang-kadang pusing. Walaupun sekarang udah ada one stop sistem gitu ya, satu sistem dan lain-lain gitu. Tapi tetap aja membingungkan gitu ya. Jadi sehingga jangankan kita bicara trust tadi terbentuk, tapi justru ruang lingkup terbukanya basis-basis untuk seseorang korup seperti Pak Ohyo tadi bilang sampai tukang parkir aja bisa gitu. Ini muncul terus gitu. Nah, ini yang kemudian membuat kita ini menjadi sulit di dalam konteks itu. Karena sebenarnya tujuan kita mengatur ini dan kemudian memberantas korupsi ini kan meningkatkan kepercayaan orang-orang yang mau investasi tadi sebenarnya gitu. Nah, tapi ini tidak terbentuk juga. Nah, oleh karena itu kembali kepada basis pemikirannya, apakah adaptasi pemberantasan korupsi yang kita pakai sekarang ini sudah on track gitu, atau memang perlu katakanlah bukan dikurangin atau dihilangkan, tapi reposisi. Gitu. Reposisi itu dalam konteks misalnya begini, ya basis-basis misalnya kita bicara sektoral dulu aja. Yang mau direformasinya sektor apa dulu. Gitu. Jadi kan nggak jadi kucing-kucingan gitu. Nggak jadi kucing-kucingan. Sekarang kan mana yang mana nangkap siapa bingung. Kemarin kita dengerin ada kejaksaan dimonitor pakai drone segala gitu kan. Jadi udah lucu gitu. Padahal ini sama-sama lembaga penegakan hukum gitu dua-duanya. Itu kan kira-kira gitu. Jampitsus dibuntutin. Nah, intinya seperti itulah. Poinnya sekarang ini harus ajak dulu. Kalau misal pemerintahan ke depan ini mau melangkah, kalau saya clear dulu. Mungkin pernah nonton film The Untouchables ya, ini agak sedikit. Oh iya. Tapi itu bukan film sebenarnya, itu cerita benar yang dinarasikan di dalam film tentang bagaimana seorang yang namanya Elliot Ness mengenai Al Capone yang sudah sangat membuat korupsi satu Chicago. Iya. Ya. Jadi Chicago itu udah dibeli semuanya, polisinya dibeli, orang pimpinan kotanya juga sudah dibeli dan lain-lain. Nah, sehingga Elliot Ness ini yang mau nangkep si Al Capone bingung. Nah, akhirnya dia ketemu seorang polisi bersih namanya Malone. Akhirnya dia nanya, gimana nih caranya untuk ngebersihin nangkep si Al Capone ini? Ya, kalau kita mau membuat sesuatu basis gerakan yang benar-benar menggigit, kita harus kelompok kitanya dulu bersih, gitu dulu. Dari gitu penegak hukumnya dulu. Dari kelompoknya dia dulu. Ya. Nah, jadi kalau kita mau ngambil di lapangan, ini udah jelas sudah terkontaminasi nih. Cari dari pohonnya, katanya. Jangan dari itunya. Diambillah. Nah, namanya waktu itu siapa tuh namanya? George siapa saya lupa. Yang mainnya si Andy Garcia lah waktu itu ya. Nah, diambil. Nah, ternyata ini kelompok bersih yang untouchable tadi, tidak terkorupsi oleh uang-uangnya si Al Capone, dan mereka akhirnya bisa berkelahi dengan Al Capone dan bisa memenjarakan Al Capone melalui basis kasus teks sebenarnya. Tapi itu terlepas daripada itu, mindset itu yang harus di ini dulu. Nah, kalau kita bicara tadi Pak Ohyo bilang, kalau kita bicara anti korupsi, tapi banyak narasi anak-anak buah kita atau orang-orang dekat kita ini terbukti korup. Wah, ini akan sulit melangkah ke depan gitu. Sehebat apapun pemikirannya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin kalau bisa pun kita di dalam konteks pemberantasan korupsi ini, mungkin kita bisa menurunkan di dalam ranah yang lebih ke arah katakanlah memiliki kearifan lokalnya lah, gitulah. Bahwa di Indonesia ini suka atau tidak suka gitu, ada yang harus ditolerir satu. Yang kedua, sektoral mana yang harus diberesin? Tentunya ini yang harus diberesin dulu yang penegak hukum dulu lah. Baru setelah penegakan hukum bersih, tidak terkontaminasi, sistemnya udah terjaga, baru masuk ke sektor-sektor yang lain. Loh. Penyelenggara negara, pejabat dan lain-lain, mungkin itu baru. Nah, kalau sekarang para penegak hukumnya saja sudah dalam tanda petik terkontaminasi, mau gimana lagi? Kira-kira gitu sih sebenarnya. Baik Bang. Nah, cuma kan memang
ada sesuatu tadi yang menarik yang saya tangkap dari Bang Ohio. Bang Ohio sempat menyebutkan korupsi ini udah jadi budaya di kita, makanya susah kalau untuk dibasmi. Walaupun bukan berarti mustahil ya Bang ya Pak ya, masih ini. Tapi, nah, saya mau ke Pak Suhud nih. Kalau kita melihat kondisi hari ini kan sebenarnya, khususnya di pemerintahan hari ini kan juga tetap ada nih penangkapan terhadap pelaku korupsi. Bahkan yang terakhir-terakhir ini juga kalau kita ikutin pemerintahan juga bukan korupsi yang kecil-kecilan juga, yang gede juga gitu ya. Tapi apakah ini sebenarnya udah dijalankan secara maksimal, secara profesional, atau sebenarnya kayak yang tadi dibahas Bang Kumpi, masih tebang pilih, masih milih-milih yang berkaitan dengan kepentingan politik atau apa? Gimana Pak Sud? Pak? Jadi saya neruskan apa yang saya katakan tadi. Iya. Kita itu ngomong korupsi kayak cerita nabi-nabi kan sebenarnya. Nah, kayaknya Tuhan sudah selesai mencipta nabi-nabi itu kan gitu. Bukan zaman nabi-nabi kira-kira kita. Nah karena itu kan format aturan yang dibikin itu untuk makhluk-makhluk biasa sebenarnya. Maka kan yang harus kita telah ulang tuh korupsi itu sebagai panglima atau dia subsistem dari satu kultur. Atau kita kalau berpikir sebagai seorang donor kebudayaan, kita melahirkan satu slogan yang kita bikin format kakinya kayak apa, ide yang berkaki. Umpamanya kan, Pancasila itu kan bukan sekedar persatuan bangsa. Jarang yang kita berani bahwa Pancasila itu yang utama adalah pada tahap sekarang, itu melawan kesenjangan. Terjadinya pemerataan dan melawan kesenjangan. Menurut saya praksis Pancasila kekinian itu. Baru nanti turunannya gerakan seperti apa, format undang-undangnya seperti apa, dan mana undang-undang yang memang dibuat secara les spesialis, tapi bukan les spesialis kekhususan kayak di tradisi undang-undang kita. Umpamanya contohnya gini, khusus yang menyusun undang-undang korupsi itu, Presiden dan DPR menanggalkan hak-haknya. Undang-undang tentang pemilu, Presiden, undang-undang tentang pilihan kepala daerah, itu tidak boleh Presiden dan DPR memakai kewenangannya. Siapakah yang boleh? Nah nanti kita cari sisa-sisa orang yang masih bijak di negeri ini. Itu baru syarat ini. Selama mereka melibatkan itu, kita kan bangun doktrin-doktrin sendiri, membangun kekuasaan-kekuasaan sendiri, memetodologikan lewat sosialisasi bahwa memang presiden itu ya manapun harus punya kewenangan itu, terutama dalam presidensial, berdampingan sama DPR membuat undang-undang. Bagaimana masa orang mau bikin aturan, orang bikin rumah, tukang bikin rumah itu mau bikin satu sistem yang gentengnya bisa menjatuhi kepalanya, pasti enggak. Sistem yang dia bangun pertama jangan sampai menjatuhi kepala saya, sampai bangunan ini selesai kan gitu. Nah kita tuh ngomong mau berantas korupsi, tapi sekali lagi tidak menempatkan korupsi itu subsistem kan. Korupsi itu turunan kesekian dari gerak kebudayaan, tahap gerak kebudayaan kita ini. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Dan dia juga bukan budaya. Korupsi itu sekedar adalah turunan. Jadi anak sah atau anak haram itu tafsir yang nanti multitafsir di dalam sistem kita kan itu sebenarnya. Nah kata agar tidak bisa korupsi itu apa? Berpikirlah dengan cara-cara yang sederhana. Kira-kira sesanti sederhananya gini, Tuhan sudah selesai mencipta nabi. Kalau dulu kan nabi tidak korupsi, memang nabi itu kaya-kaya. Sepanjang saya pelajari itu kan kaya, saudagar, juga kepala negara. Sudah kepala negara, dia pemegang hegemoni agama, sehingga kan dia mendapatkan privilege yang luar biasa. Kalau dalam artian apa sih keuntungan dari para nabi-nabi, dia sudah nggak butuh kayak gini-gini. Nah kita ini ketika jadi presiden, di kita ini, jadi gubernur, jadi bupati, jadi DPR, selalu
dalam benak kita bagaimana nasibku setelah tidak menjabat lagi. Enggak. Jadi memang pemimpin-pemimpin yang penuh dengan ketakutan, dengan trauma-trauma semacam itu, tapi kita mengandaikan mereka disuruh jadi nabi. Ini menurut saya konyol, maka harus hukum berpikirnya dibalik. Korupsi itu bagian dari apa? Turunan kesekian dari apa? Dan kita kan sering kalau ngomong Pancasila itu tidak pernah ngomong rancang bangun Pancasila. Praksis Pancasila untuk kekinian itu kayak apa? Seolah-olah kan Pancasila itu ngadepi fundamentalisme, disintegrasi bangsa kan? Ini kan distorsi banget itu ya. Menurut saya ini jenis kekonyolan. Hal yang Kalau kita tidak berani ngomong, Pancasila kekinian adalah satu, lawan ketidakadilan, lawan ketimpangan sosial menuju pemerataan. Baik ekonomi, pemerataan politik, dan sebagainya. Baru nanti ada gerakan-gerakan tertentu. Dan percayalah bahwa korupsi itu yang bisa menyelesaikan adalah gerakan sosial. Sepakat. Betul. Korupsi di Indonesia yang bisa menyelesaikan adalah gerakan sosial. Dan kalau kita tidak berani menghadapi fase keruh, bukan chaos kayak biasanya, tapi setengah chaos, maka jangan pernah berpikir bahwa korupsi akan selesai. Variabelnya sangat mendukung sebenarnya. Jadi itu dalam pandangan saya. Nah kita Menarik. kan sekali lagi kan kita itu ngomong Pancasila, takut-takut, hanya NKRI harga mati ngomongnya kan, ya kan? Pancasila disakralkan, nggak pernah didaratkan menjadi satu norma yang operasional, ya kan? Bagaimana sih Pancasila dalam keseharian kita itu nggak pernah diperbincangkan. Jadi sekali lagi kan orang ngomong korupsi itu pada takut-takut Kak kalau kita ngomong PKI sebenarnya. Iya. Dalam tingkatan tertentu mirip cara pandang. Seolah-olah PKI itu hantu yang akan menerkam kita sewaktu-waktu kan gitu. Nah sama seolah-olah korupsi itu yang menyebabkan bangsa ini akan menjadi bangkrut. Menurut saya bukan korupsinya. Soal-soal nalar yang sesat yang ada pada kita ini, yang tidak urut berpikir tentang ideologi negara itu kayak apa, mendaratkannya seperti apa, bentuk operasionalnya kayak apa, lantas alat-alat negaranya seperti apa. Ini sama sekali nggak urut kita ini. Dan tidak berpikir dengan satu manajemen modern dalam menata negara itu. Coba jumlah aparat negara kita tuh super banyak. Apa sebabnya? Ternyata dari tahun ke tahun kita tuh jenis bangsa yang makhluknya banyak yang tidak mampu bekerja di sektor real. Satu-satunya jalan dia menjadi birokrat dan menjadi politisi tadi. Nah ini kekonyolan yang ada pada kita. Gitu Bang. Iya. Politisi yang bukan politisi di partai politik ya. Iya. Itu orang-orang yang tidak bisa bekerja di sektor real itu pada masuk di sini. Kayak segampang masuk birokrasi dibanding di bidang swasta. Berkarya di bidang ilmu akan lebih sulit, tidak bisa dimain-mainin. Kalau di birokrasi dan politik saya ini kan sesuatu yang sangat gampang dimain-mainin, maka kan kelompok-kelompok yang istilah saya turunan generasi per generasi, orang yang tidak pernah bekerja, yang mampu bekerja di sektor real itu impiannya ya ke sini. Oke, saya ke Bang Ohio kalau gitu, Bang. Ini kan kalau kita bicara korupsi, ada yang miris juga kondisinya dalam setahun terakhir. Yang kita sama-sama tahu KPK sebagai lembaga anti rasuah malah pimpinannya juga tersandung kan. Bagaimana kalau yang disampaikan Bang Purdi tadi, Bang Pumpi tadi membangun trust itu akan terbangun ketika lembaga yang harusnya melakukan pemberantasan malah pimpinannya terlibat gitu. Gimana Bang Ohio melihatnya Bang? Ya itulah apa yang tadi saya katakan. Ada Gium Lati mengatakan custod studios, capstos uptedes. Siapa yang mengawasi pengawas? Memang nggak ada. Nggak ada yang mengawasi pengawas siapa? Siapa yang mengawasi pengawas? Nggak ada. Harusnya DPR bisa berperan dong ya harusnya. Karena Ya, tapi DPR punya hak pengawasan. Pertanyaan di atasnya lagi, siapa yang bisa mengawasi DPR?
Kita Ya, kasih naik rakyat. terus lah. Sama kayak Tapi pertanyaan siapa bisa mengasihi rakyat? Bang Ohio tadi, Jadi siapa kan yang ini akan superlatif. menghakimi hakim gitu Iya, kan? iya. Itulah dia. Heeh. Jadi sebenarnya begini, konstruksi KPK ketika itu kan sudah mulai gagal paham kita dari awal itu. Iya. Mulai dari kasus Antasari lah, Iya. ini kan awal-awal di KPK awal sampai hari ini permasalahan korupsi itu tidak memberikan efek jera Iya. terhadap si penyelenggara negara itu. Jadi memang sebenarnya sudahlah kita kalau kita mau bicara tentang korupsi dan kita mau berantas, saya pesimis itu tidak akan terjadi itu sampai kapanpun pasti akan ada. Artinya begini, ini kan karena didasari sebuah keinginan seseorang ketika dia lagi berkuasa, sehingga kapasitas untuk mengalihkan kewenangannya itu agak sedikit besar. Kan itu tadi, selama kita masih berpikir materialistis, maka cara berpikir koruptif itu pasti akan terjadi, baik itu kecil maupun besar. Yang ada adalah kita kurangi, jangan memberikan efek rusak terhadap orang lain, kan itu dulu. Kan ini kalau saya mencuri, saya langsung memberikan efek kepada orang yang saya curi barangnya. Tapi kalau si orang koruptor, siapa yang nanti merasa saya dirugikan hasil korupsi ini? Belum tentu loh. Karena ini harus ditemukan. Kalau tidak ditemukan, maka tidak akan ada korupsi. Nah, mari kita sekarang bawa permasalahan korupsi ini dan pengentasannya, ataupun penghilangannya, ataupun pengurangannya. Nah, kita harus redefinisi ulang gitu loh. Menurut saya, apapun cerita daripada semua ini, tadi Bang Pumpi sudah menyentuh itu adalah perbaikan sistem. Seandainya saja, ini seandainya di sini ada robot, kita sudah desain, kita kasih masuk program. Siapa yang bergerak ini langsung ditembak. Tidak ada cerita argumentasi, langsung dieksekusi hari itu. Boleh kita, tapi itu kan robot yang memang kita desain. Seharusnya begitu juga sistem yang kita perbaiki, sistem yang kita masuki di mana ketika misalkan siapapun yang masuk di sini tidak boleh lagi terutak-atik dan itu terakuntabilitas kepada publik secara sistematika. Kita berikan, jadi akhirnya nanti kita ini tidak bisa kita percaya kepada manusia lain. Karena kembali lagi kepada ada gium Latin bahwasanya serigala makan serigala lainnya. Gak bisa kita percaya sama orang lain, gak bisa. Kita ini hanya percaya kepada Tuhan. Amang kan lihat 100 note. Iya. Dalam 100 note itu ditulis apa di situ? In God we trust, bukan in God we believe. You trust. Kita trust itu. Nah, adalah kita nggak usah percaya sama manusia lain. Iya. Karena sama-sama pemain kita ini. Urusan dia duluan aja dengan tidak. Kan begitu rumusnya ini. Hanya nah, itulah yang harus kita jagain. Artinya, kalau memang kita ingin membawa negara ini kepada konsep kesejahteraan, nggak usah isu korupsinya yang kita mainkan. Percuma. Kesejahteraan itu kan begini loh. Kita ini malah justru pemerintah ini sendiri, banyak pemerintah suka terjebak. Kita harus bangun infrastruktur, kita memperkuat penerima income per kapita macam-macam, judulnya GDP dan macam-macam. Dia salah, itu adalah format wealthy state. Amanat undang-undang welfare state, kesejahteraan bukan kekayaan loh. Apa arti sejahtera dengan apa arti kaya itu sudah tidak ada yang mengerti. Sejahtera itu saya tidak perlu banyak uang, yang penting apa yang ada saya bisa dapatkan. Pemerintah menyediakan, tapi kalau kaya kita harus kaya pendapat, you harus punya uang untuk bisa dapat air minum. Karena ini bahaya ini. Ini kapital. Ini kan cara pandang kita. Betul, Kita harus ada di pemerintahan atau pembuat kebijakan itu. Misal, saya sama Pumpida atau Pak Sud adalah seorang politisi. Berbeda dengan pejabat. Si pejabat itu, dia menjadi seseorang yang tinggi, pakai satu lembar kertas surat. Namanya SK-kah, penetapan-kah, Kepres-kah, macam-macam. Satu orang di atasnya yang menetapkan, kau jadi pejabat, kau jadi menteri. Lah kita ini, jadi anggota DPR, harus ada legitimasi 250.000 orang yang milik kita di kotak suara. Kita bawa sesuatu gitu loh, bawa harapan orang di dapilnya kita masing-masing. Si Kementeri PUPR, pernahkah dia punya dapil? Gak ada. Dia punya kewajiban, dia punya tugas, dia punya nomenklatur, itu aja. Susah loh kita. Ini antara pejabat negara sama politisi berbeda cara pandangnya. Saya ini ketika saya disuruh mendesain program anti kemiskinan, pertanyaan saya tidak pernah jadi miskin. Gimana cara saya bersimpati dan berempati sama masyarakat ini? Itu loh, ini yang susah. Sementara saya ini adalah lawmaker. Kita ini lawmaker loh, yang akan nanti mengunci seluruh masyarakat Indonesia. Begitu ini diketok oleh presiden sebagai sebuah blade undang-undang yang disahkan, semua terikat.
baik polisi, baik jaksa, baik macam-macam. Karena undang-undang itu akan mengikat semuanya ketika itu disahkan. Nah, inilah cara pandang seperti begini. Jadi buat saya, korupsi ini bukan sekedar isu moral, tapi isu kegagalan peradaban gitu loh. Kegagalan Kegagalan peradaban. Masa orang masa lalu lebih hebat mengatur dirinya dan hebat dengan kekayaan-kekayaan yang ada Inka, ada Sumerian, ada Babylonian, ada apa itu macam-macam. Kita masih berkutat isu narasi perdebatan dan itu pun tidak kelihatan, tidak mengganggu. Apakah ini barang korupsi atau tidak? Saya tidak mau urus. Yang penting dia ada dan dia sudah sah ada di sini. Mungkin kita sudah beli di awal atau tidak, saya tidak tahu. Itu kan tidak pernah menjadi pertanyaan etik buat saya ketika saya duduk di sini gitu loh. Morality itu tidak ada di sini. Ketika kita membicarakan isu moralitas, kita tidak bermoral sebenarnya juga ini pada saat yang sama. Tapi bukan salah kita, karena memang tidak ada pertanyaan itu. Tidak ada filosofinya itu di sini. Kita hanya ingin memberikan pendidikan kepada masyarakat. Supaya si penonton ini melihat perspektif lain dari diskusi PHD 4K ini. Bahwasanya kita melihat segala sesuatu dari different angle. Orang bicara inilah normatif, ini korupsi. Padahal itulah isu 25 tahun pasca kita reformasi. Nah, ada juga yang selesai urusannya, Pak. Korupsi tambah semakin canggih. Korupsi yang paling canggih bukan korupsi kita ketahuan, korupsi yang tidak ketahuan ini yang bahaya. Dia bungkus pakai undang-undang. Jadi pemberantasan korupsi dengan adanya tangkap tangan, penindakan terhadap pelaku korupsi itu nggak semata-mata sebuah keberhasilan. Tidak ada efek jerah, tidak akan menimbulkan efek jerah. Hanya akan menambah ilmu tambahan bagi si calon koruptor. Oh, saya jangan pakai metode itu, nanti kena nih. Itu loh bahayanya itu loh. Jadi ini algoritma. Jadi algoritma si pelaku masa datang memunculkan skill baru kan. Oh, jangan begitu. Iya, makanya. Itulah bahayanya. Semakin kita canggih dalam menangkap orang, semakin canggih juga si pelaku masa depan. Saya jangan ikuti gaya itu. Coba bayang. Memang manusia ini bodoh? Tidak. Manusia itu walaupun dia sopir angkot, dia pintar. Buktinya dia nggak bertabrak kemana-mana. Artinya matematik pikirannya jalan. Hanya kan tidak pakai formula. Kita ini karena pintar, kita belajar, kita ada formula. A2 plus. Kalau si sopir angkot, dia juga pintar, ahli matematika. Buktinya dia tidak tabrak sembarangan orang. Dia tahu bagaimana menyalip. Dia tahu jam berapa dia harus tiba di stasiun berikutnya. Dia tahu harus berapa dia kumpulkan duit. Dia ahli matematika, hanya tidak pakai formula. Demikian lagi. Oke, Bang Pupi, ini saya ke Bang Pupi lagi. Ini udah semakin mengkerucut nih, ya. Korupsi ini sebagai sebuah kegagalan peradaban. Berat nih, Bang, kegagalan peradaban nih kata Bang Boyo ya. Terus ada juga tadi pernyataan yang siapa yang akan mengawasi pengawas gitu ya. Ini menarik nih. Nah, ini kita di sesi terakhir, Bang, karena udah setengah jam lebih kita nggak terasa nih karena memang ngobrolin korupsi ini menarik. Kita ada ujungnya. Kalau kita di warung kopi tanpa ada kamera ini kita bisa berjam-jam duduk nih, Bang. Cuma kan karena ini ya kita terikat dengan durasi keterbatasan waktu. Ini sesi terakhir, Bang Pupi silakan menjelaskan pandangan Bang Pupi bagaimana terkait korupsi ini, kemudian mungkin closing statement-nya, Bang. Ya. Kita tuh telah gagal memilah ataupun kemudian menafsirkan yang namanya konflik kepentingan gitu sebenarnya. Jadi ketika saya disumpah, 2 kali disumpah, satu untuk DPR, satu untuk jadi Dewan Pengawas BPJS oleh SK Presiden. Sumpahnya itu kan clear banget gitu. Saya tidak boleh menerima ataupun kemudian memenuhi permintaan gitu ya dari siapapun juga atas nama jabatan kita. Nah itu kan berat banget gitu sebenarnya kata-kata. Tadi benar kata Pak Nursud, kita ini seolah-olah jadi nabi. Tapi itu berat ya. Tapi kita membacaan sumpah itu karena ya kita harus berusaha memenuhinya semaksimal mungkin. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah narasi di dalam konteks sumpah itu berat sekali kalau menurut saya. Kenapa? Misalnya gini, kita tiba-tiba jadi pejabat nih, ya kan? Anak kita minta dibeliin. Papa kan jadi pejabat nih Pak sekarang. Beliin motor dong. Boleh nggak? Nggak boleh karena sumpahnya nggak ngebolehin gitu. Gitu loh. Jadi ini dahsyat sekali gitu sebenarnya. Artinya dalam konteks narasi sumpah jabatan aja yang tadi menganggap kita sebagai nabi itu juga sebenarnya sudah terlalu overshoot lah ya di dalam konteks ini. Saya bukan berarti menyesali ini enggak.
Dan alhamdulillah selama itu saya jaga banget gitu. Tapi kan nggak banyak juga orang yang kemudian bisa merefleksi seperti saya gitu. Karena banyak juga yang tadi kata Pak Nursud kan, ketika kita menjabat ya di awal-awal tahun mungkin bagus gitu, kerja bener. Kira-kira 3 bulan atau 4 bulan mau selesai, bingung juga nih mau ngapain gitu. Kan kira-kira gitu. Nah, jadi disitulah mulai terjadi gitu basis-basis keterbukaan berpikiran jorok untuk mau ngapa-ngapain. Nah, kita juga nggak tuntas di dalam konteks misalnya memahami yang namanya permufakatan jahat itu seperti apa. Betul. Satu lagi, terus kita juga tidak tuntas di dalam konteks memahami yang namanya memperkaya orang lain itu seperti apa. Jadi terus memperkaya diri sendiri juga seperti apa. Ini juga harus kita benar-benar lihat gitu sebenarnya. Kalau saya seorang DPR, saya misalnya di Komisi 9, kemudian saya mencoba membantu seseorang yang kemudian membisnis di komisi, katakanlah di Komisi 1 lah. Ya, saya nggak tahu apa bisnisnya, tapi saya bantu dan berhasil. Boleh nggak itu sebenarnya? Menurut saya malah boleh gitu, pemahaman saya. Tapi pemahaman orang-orang penegak hukum bisa berbeda gitu loh. Ya kan? Karena bisa aja nih, karena DPR kan punya kekuasaan. Sebenarnya apa sih kekuasaannya? DPR kan hanya punya undang-undang, kewenangannya, budgeting, pengawasan. Cuman begitu aja. Sebenarnya kita nggak punya Satuan tiga kita nggak tahu. Tanda tangan sesuatu untuk menjadikan sesuatu kan nggak ada gitu sebenarnya. Tapi kemudian jadi beban sendiri di dalam konteks itu. Kita pernah dengar ya, tempo hari ada seseorang, saya nggak melegitimasi apa ya action yang yang dilakukan ya. Tapi saya nggak nyebut nama. Tapi pernah ditangkap seseorang pimpinan di legislatif juga, saya nggak nyebut nama juga. Hanya karena dia merekomendasi seseorang untuk mendapatkan satu izin impor begitu. Oh iya. Pernah ya. Nah itu kemudian ditangkap tangan lagi di rumahnya lagi. Menurut saya itu agak sedikit di luar nalar saya sebagai. Jadi ruang bisa lingkup saja itu karena pertemanan ya. betul. Dan seseorang backgroundnya pengusaha cenderung untuk saling membantu juga kan di dalam konteks membangun jaringannya dan lain-lain. Nah inilah yang saya bilang ruang lingkup tatanan konflik kepentingan tadi, memperkaya orang lain, kemudian memperkaya diri sendiri, dan juga permufakatan jahat itu seperti apa. Nah ini harusnya narasi yang lebih dipertajam lagi gitu ya. Di Amerika saja mereka juga gagal sebenarnya tentang masalah konflik kepentingan itu. Ya, ketika adanya undang-undang tentang konflik kepentingan ini, semuanya pada takut gitu kan. Tapi seorang Donald Trump kemudian menjadi presiden, dia melakukan banyak konflik kepentingan di dalam usahanya dan lain-lain. Ditanya, kok kamu melakukan itu? Iya, undang-undang itu berlaku bukan buat presiden katanya, buat yang lainnya. Nah, artinya apa? Nah, masa sih kita masih mau mengacu kepada sesuatu yang sebenarnya nisbi seperti itu. Gitu. Inilah yang harus kita refleksikan lagi ke depan, saya rasa. Masih ada ruang, masih ada waktu, dan mungkin kita masih ada beberapa masa umur kita sisa ini untuk memikirkan ini. Saya rasa kita masih bisa mengerucutkan ini menjadi sesuatu yang lebih ideal. Kira-kira itu sih. Dan tentunya lagi ini akan ada pemerintahan baru. Kita juga berharap harapannya seperti itu. Pemerintahan baru ini punya mungkin tata kelola yang lebih baik lagi sehingga masyarakat punya harapan yang lebih bagus lagi. Ini juga kan begini ya, kita selalu bicara korupsinya saja. Di zaman Pak Harto dijatuhkan di dalam konteks 3, korupsi, kolusi dan nepotisme. Di zaman sekarang kolusi dan nepotisme ini udah terang-terang banget sebenarnya. Mohon maaf ya, kemungkinan besar pun pemerintahan berikutnya ada kolusi dan nepotismenya terang-terang juga. Saya nggak nuduh korupsinya. Nah ini mau diapakan? Apakah kita menjadi suatu kemunduran atau enggak? Nah nanti mungkin kita bisa bahas di sesi ataupun episode berikutnya. Silakan. Nah saya ke Pak Suhun nih Pak. Ini yang terkait korupsi ini lagi. Ini ada di sesi terakhir Pak. Mungkin Pak Suhun bisa menambahkan komentar tadi atau juga nanti mau memberikan closing statement atau juga ada masukan sebaiknya ke depan gimana nih? Baik itu pemerintah maupun masyarakat melihat sosok korupsi ini seperti apa? Jadi sekali lagi kan kita mesti jernih melihat. Ya.
Korupsi itu panglima apa turunan kan kira-kira? Menurut saya korupsi itu kan turunan dari gerak satu peradaban. Ya. Gitu. Jadi saya setuju sama kawan kita itu Kegagalan peradaban. Nah, di mana pilar-pilar inti di peradaban kita yang ada pada saat ini kan? Gitu. Mestinya itu yang kita eksplorasi ke sana. Saya pikir berbincang ini terlalu panjang, tapi wilayah konkretnya yang harus segera kita lakukan tadi, setuju, Pak. yang saya angkat, kerelaan dari penyelenggara negara yang punya kewenangan untuk membuat undang-undang itu menanggalkan haknya, khusus bidang-bidang yang penting yang terkait kepentingan dirinya. Undang-undang tipikor Presiden dan DPR gimana itu? Nggak masuk akal. Ya. Ini termasuk jenis undang-undang nanti yang harus diserahkan pada sisa-sisa orang baik, orang bijak yang ada di negeri ini. Formatnya tidak terlalu sulit untuk itu. Terobosan hukumnya juga tidak terlalu sulit. Kecuali kawan-kawan yang bertuhankan metodologi cara berpikirnya ini. Itu masih sulit. Itu bagaimana? Apa kewenangannya? Dia tidak dipilih. Kok tiba-tiba menjadi ini apa dasarnya kan? Selalu gitu nanti. Ini bisa kita terobos sebenarnya. Asal ada kerelaan. Kedua, kalau ini tidak kita lakukan, pemberantasan korupsi, penyelesaian korupsi itu pasti gerakan sosial kok yang semi kaos. Udah di depan mata ini. Iya. Nah kan cobalah kita belajar di warung-warung kopi. Itu sekarang diskusi di kalangan grassroots kita, menengah ke bawah kita. Ini gini, Tuhan ini kayaknya sudah tidak adil. Omongannya tingkat itu. Yang itu saya rasakan mereka, teman-teman kita yang ibadahnya dalam sisi normatifnya urut. Sudah kayak gitu. Sudah tidak adil ya. Udah sampai menyalahkan Tuhan ya Pak. Ini artinya, ini tingkat kemuakan yang luar biasa. Pada simbol negara dan penyelenggara negara. Nah ini kalau tidak ditangkap dengan baik oleh elit ke depan ini, inilah sebenarnya kan titik kritis kita dalam bermasyarakat bernegara itu di situ. Nah karena itu caranya menanggalkan status-status istimewa, menyerahkan sebagian kewenangan karena ini mau ngurusi dirinya kok dia yang bikin aturan. Tanggalkan nanti kalau kondisi sudah normal baik lagi silahkan itu dipakai. Ini coba kita ini pernah nggak berpikir berdebat bagaimanakah sistem politik yang paling murah? Kalau politik paling murah kan tidak mesti kualitasnya rendah. Nggak ada, ini nggak pernah masuk dalam diskursus kita. Jadi apa? Berpikirnya sangat parsial. Jadi cara pandang kita sangat tekstual kayak gitu. Dan studi-studi tentang keindonesiaan kita itu lemah. Maka dari itu kalau nanti waktunya nyusun undang-undang, revisi undang-undang tipikor, dan timnya khusus bukan presiden dan DPR, maka kan jangan keliru mengundang narasumber yang cuma disangka ahli. Tapi itu undang-undang dasarnya berarti harus diubah ya Mas? Gimana? Khusus untuk yang isu-isu tertentu. Ya kan kita boleh. Bisa juga ya? Iya kan, daripada ngomongan balik ke undang-undang dasar lama atau terus, yang menurut saya tuh dua kutub tuh sama-sama tidak mutunya. Iya. Kita bikin aturan kok untuk mempersulit diri kita sendiri. Bikin kuncian untuk memperbodoh kita kan. Nah ini menurut saya perlu nanti di amandemen undang-undang dasar dalam kondisi tertentu kan diperbolehkan di luar presiden dan DPR untuk menyusun, mengesahkan undang-undang dan presiden dan DPR harus menyetujui terhadap itu. Sisa-sisa orang baik di negeri ini dan itu harus khusus juga. Kita tuh kan sering cuma ngundang orang-orang kampus yang disangka ahli itu tadi. Tadi dikira intelektual. Nah kalau mau bikin undang-undang tipikor ya yang ahli. Saya insya Allah sama Bung Pumpida itu pernah ketemu dengan orang yang paling jago korupsi di negeri ini. Yang dia juga declare saya jagoan korupsi di negeri ini. Sampai kiamat aku tidak pernah bakal ketangkep. Nah, tapi orang ini umurnya mulai tua. Mau nanti kita tanya,
Kalau nggak enak dibawa ke DPR membahas itu, meskipun yang membahas bukan DPR dan Presiden, revisi Undang-Undang Tipikor minimal kita rekam suaranya segala macam. Bisa tuh ya. Nanti yang kedua yang dianggap ahli itu ya pemain proyek yang menerima ini tadaan dari mainan-mainan ini. Ya kan? Yang persekolahan jahat tadi loh sejak menyusun undang-undang itu kan korupsi itu dari perencanaan kan. Artinya kalau bahasa lingkungan kampusnya langsung ke praktisinya. Ya iya. Kita ini kan dianggap kan yang disangka ahli itu karena profesor ini yang paling ahli yang sindikat ini. Justru yang udah praktek ya. Ya iya yang praktek itulah yang paling ahli yang mulai insaf. Justru belakangan malah saya dengar profesor juga udah mulai di politisi. Nah, ini Semua mesti kita udah semua jadi politik. kita undang. Ya. Juga kan teman-teman lain yang pernah punya jabatan puncak di penyelenggara negara yang korupsi. Ya nanti kalau nggak datang ke arena pansus khusus itu, ya kita kan datengin kan. Kita kerjakan bareng-bareng. Jadi memang situasi yang tidak normal itu, kalau cara berpikir mengatasinya dengan metode normal pasti nggak ini. Termasuk tadi menanggalkan hak Presiden dan DPR untuk tidak terlibat di penyusunan undang-undang yang terkait sama korupsi. Pasti bukan cuma satu undang-undang kan? Ya. Pemerintahan daerah. Kembali ke Pemilu. awal yang Pak Sud sampaikan, kerelaan. Kerelaan. Apakah Presiden dan DPR mau serela Iya. itu? Nah, itu juga Pak. Itulah kalau kita memang mau amandemen Iya. Undang-Undang Dasar, kita teliti mana sih yang memang secara substansial, secara esensial, yang membelenggu kita cara bernegara, yang memperbodoh kita, tapi kita tidak pernah berani menyentuh wilayah itu, mensakralkan bikinan kita sendiri. Iya, iya. Itu mestinya yang kita terobos sekali lagi dibanding ini kan perdebatan yang kenceng balik ke Undang-Undang Dasar 45 atau teruskan ini atau amandemen lagi. Tapi kan poin-poin pentingnya pasti tidak dimunculkan. Mana yang menciptakan norma yang membelenggu kita untuk kebaikan. Mestinya di situ poin-poin yang bisa kita amandemen. Oke, Begitu, baik Pak Suhud. Wih, luar biasa dalam. Luar biasa. Saya ke Bang Ohyo nih. Ini Bang Ohyo juga pasti punya ini yang berbeda kan? Gimana Bang? Mungkin sekaligus dengan closing statement. Kira-kira apa masukan, rekomendasi ya Bang? Sehingga apalagi ini mau pemerintahan baru kan Bang? Buat Indonesia yang lebih baik lah ke depannya. Saya sekalian closing statement ya. Ganti aja ganti eksekutor manusianya kepada sistem atau kepada robot. Kita isi di algoritmanya. Hakimnya suruh robot. Supaya tidak ada negosiasi, tidak ada rasa di situ. Supaya betul-betul isian programnya itu betul-betul oke. Kayak kita nonton film Robocop ya. Kan tidak ada negosiasi tuh. Kau penjahat, tank. Langsung eksekusi. Selesai urusan. Tapi kalau hanya masih mau bicara narasi, terus kita masukkan dalam deskripsi, kita berdebat dalam nomenklatur, tidak akan selesai. Karena generasi muda yang akan datang itu generasi yang lebih canggih dari kita. Iya, betul. Dia bisa korupsi tanpa kelihatan. Saya tidak tahu bagaimana model ke depan nanti korupsi itu apa ceritanya. Hacker itu adalah koruptor. Betul. Dalam terjemahan yang sesungguhnya. Dia bisa tidak pernah diajari, tidak ada jabatan, tapi dia bisa mengkorupsi data kita. Dan dia paksa kita untuk bernegosiasi dengan dia. Coba lihat, siapa bisa lawan ini? Tidak bisa. Kalau dia tidak punya sebuah kekuatan hati, kekuatan pikir, filosofi yang tinggi, kebajikan yang kuat, itu susah. Dan itu rumusnya adalah keinginan yang berlebihan. Kurangi keinginan, perkuat perkebutuhan gitu loh. Kira-kira demikian. Kalau mau jadi penyelenggara negara. Betul. Kalau mau jadi masyarakat biasa silakan. Kurangi keinginan, perkuat kebutuhan gitu loh. Kebutuhannya apa sih? Kan cuma makan. Keinginan itu kan sampai di tinggi langit itu kita punya keinginan itu. Kebutuhan sandang pangan Kebutuhan papan. cuma sandang pangan, coba dia ada di atas bumi. Tapi kalau keinginan, saya mau pergi di bulan. Kalau bisa gratis, saya mau bayarkan. Kan begitu rumusnya, ini yang susah ini. Kalau bisa saya masuk surga, kalau masuk surga tapi tidak usah berbuat kebaikan, kan tanya nih. Itu loh kira-kira ini. Keinginan-keinginan seperti begini itu hanya bisa muncul dalam sebuah epik cerita kultural. Saya kasih contoh ya. Kita kan pernah pergi di namanya Yogyakarta. Dan masih banyak itu tukang-tukang abang-abang beca, mas-mas beca itu. Mas, dari sini ke sana berapa? Ujung Maliboro sama ke istana. Terserah mas aja. Loh,
Padahal saya sudah siap nih. Kalau dia bilang 20.000, saya pasti akan tawar 5.000. Bayangkan ini. Terserah Mas aja. Gak bisa Pak, berapa? Iya biasa Mas, kita ini memang begini, terserah Mas aja. Akhirnya yang tadinya saya mau tawar 5.000, saya kasih dia 2.000 karena keikhlasannya orang ini gitu loh. Iya. Saya rasa saya punya uang 200.000 saya di tangan. Apa sih susahnya saya kasih dia 2.000 karena keikhlasannya gitu loh. Iya. Ini salah satu contoh. Ada lagi di sana ada kultur namanya nasi kucing. Nasi kucing itu cukup nasi dikasih ikan kecil, ada tempenya satu, harga 1.500. Jadi orang di Solo sana dan di Yogyakarta, dia tidak perlu bertanding dan berkompetisi dengan orang lain untuk mengejar uang banyak. Satu hari dia makan cukup 4.500. Kita di Jakarta sini mana ada di bawah 15.000. Berkelahi kita di sini hanya untuk sumber daya yang sangat kecil. Kompetisi terhadap kehidupan inilah yang akan membuat orang menjadi koruptif. Tapi di Jogja sana nggak ada pikiran kayak begitu karena dia pikir saya punya uang 5.000 sudah cukup, dan makanya ketika kita mau tawar becanya, ya terserahlah suka. Karena 5.000 aja dia sudah cukup. Udah makan sehari. Sudah makan sehari. Kan intinya hidup. Jadi sebenarnya memahami filosofi hidup. Bukan si tadi yang kita bilang profesor yang belajar filsafat tinggi. Ya tukang beca ini. Orang dia banyak uang juga, dia tidak akan bawa itu uang di kuburan. Dia hanya menikmati hidup kok intinya itu. Nah itulah kira-kira. Kita perlu belajar dari orang yang paling bawah. Bukan orang yang paling atas. Yang paling atas ini sama ilmunya dan kita. Dia mau apa sih? Hanya urusan waktu dia duluan aja masuk. Kan begitu toh? Kira-kira demikian. Terima kasih. Beda tipis aja ya Bang. Iya. Oke, Bang Weo, Pak Suhud, Bang Pumpi, terima kasih banyak. Udah mau sharing, udah mau berbagi. Luar biasa nih ya. Di program kita ini luar biasa ini. Meskipun ada semacam tadi pernyataan-pernyataan korupsi itu merupakan kegagalan peradaban. Ternyata agak susah memberantas korupsi itu, yang bisa kalau memang kita mau dikurangi gitu ya, tapi tetap aja dalam perjalanan prosesnya kata Pak Suhud dibutuhkan kerelaan gitu ya. Kerelaan nggak itu cuma penyelenggara negara, tapi masyarakat juga gitu ya Pak, agar ini bisa ini. Sekali lagi terima kasih Bang Pumpi, Pak Suhud, Bang Weo, semoga semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan. Oke, Sobat Forum, itu tadi bincang-bincang kami bersama Abang Daweo, Pak Nur Suhud, dan Bang Pumpi Hidayat. Saksikan terus podcast hanya di sini, kreatif, kritis, konsisten, dan kocak PhD 4Q, hanya di Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Luar biasa. Terima kasih Pak.